Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Perkenalkan kawan-kawan, saya Jobihal Azim, Menteri dalam Universitas BEM Universitas Riau, Kabinet Revitalisasi Perubahan. Halo Sobat Biru Langit, perkenalkan nama saya Sri Nadila Sari. Saya di BEM Unri diamanahkan sebagai Sekretaris Kementerian dalam Universitas. Salam kenal semuanya. Halo Sobat Biru Langit, perkenalkan nama saya Ahmad Hidayat. Di BEM Unri diamanahkan sebagai Dirjen Pemberdayaan Kelembagaan Mahasiswa. Salam kenal semuanya. Hai, perkenalkan nama saya Ainun Oktavia Wulandari. Saya diamanahkan sebagai Dirjen Kaderisasi BEM Unri Kabinet Revitalisasi Perubahan. Salam kenal semuanya. Bagaimana pandangan Anda terhadap mahasiswa saat ini? Oke, berkaca pada mahasiswa, maka tidak usah kita jauh-jauh, kita melihat pada diri kita sendiri. Mahasiswa sejatinya adalah seharusnya lebih daripada siswa yang lainnya. Namun kita lihat pada kondisi yang sekarang, mahasiswa itu tidak memaknai apa yang dikatakan dengan istilah maha itu sendiri. Pandangan aku ya terkait kondisi mahasiswa saat ini, kalau kita melihat kondisi mahasiswa saat ini bisa dibilang standar menjadi mahasiswa itu ada yang kondisinya mereka yang ada yang si paling aktif organisasi, dalam kutipan ya sebagai ketua kelembagaan, ketua BEM dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa kondisi mahasiswa yang mereka itu banyak sekali menoreh prestasi, contohnya ya ikut event ini itu gitu kan, dan menoreh banyak sekali prestasi. Ada juga kondisi mahasiswa yang mereka itu nggak aktif organisasi dan fokusnya itu cuman kuliah dan mengejar target 4,5 tahun. 3,5 tahun nggak sih? Sorry. Mahasiswa sekarang itu enggan bergabung dengan organisasi karena sewaktu maba sudah mendapatkan stigma buruk mengenai organisasi tersebut. Mahasiswa saat ini itu kebanyakan sudah kurang ataupun sudah minat organisasinya itu semakin berkurang. Itu diakibatkan pasca pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kebanyakan dari mahasiswa sekarang itu lebih memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu daripada bergabung dalam sebuah organisasi. Bagaimana peran organisasi terhadap mahasiswa saat ini? Oke, berbicara tentang peran, maka sejatinya organisasi adalah sebuah wadah. Wadah yang baik adalah bagaimana wadah tersebut menampung ataupun menjadi tempat bagi mahasiswa untuk menjawab semua permasalahan dan mengaitkan isu-isu yang ada di sekitar ataupun di lingkungan mereka. Dikatakan peran mahasiswa terhadap organisasi, tentunya kita berharap untuk mereka yang mengikuti organisasi adalah mereka yang nantinya pasti akan memiliki nalar kritis yang baik gitu kan, yang baik, kemudian yang mampu memecahkan sebuah masalah, problem solving, dan juga mereka yang memiliki solusi terhadap masalah tersebut. Dan yang paling terpenting adalah berlatih menjadi orang-orang yang memiliki nilai integritas. Kenapa? Karena dalam sebuah negara gitu ya, dalam sebuah negara nilai integritas itu sangat penting, dan banyak sekali orang-orang di luar sana, orang-orang hebat gitu kan, orang hebat, orang sukses, orang yang dikatakan hebat gitu kan, tapi tidak memiliki nilai integritas gitu. Sejatinya organisasi adalah sebuah wadah untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada mahasiswa. Mahasiswa dalam organisasi tentu mendapatkan beberapa benefit. Namun, untuk memperoleh benefit itu tersebut harus dimulai dari diri kita sendiri agar aktif dalam organisasi tersebut. Peran organisasi itu sangatlah penting bagi mahasiswa khususnya, karena selain menambah soft skill itu sendiri untuk mahasiswa, banyak sebenarnya manfaat-manfaat yang didapatkan oleh mahasiswa itu sendiri. Bukan hanya bagi mahasiswa yang bergabung dalam sebuah organisasi, tapi bagi mahasiswa yang mungkin menjadi mahasiswa kupu-kupu. Namun mereka tidak merasakan dampak dari manfaat organisasi tersebut karena mungkin mereka belum tergabung di dalam sebuah organisasi. Menurut Anda, apa penyebab mahasiswa enggan berorganisasi saat ini? Nah, ini patut kita ketahui bersama bahwasanya sekarang itu pemerintahan ataupun pihak-pihak yang berada di atas kelembagaan itu tidak mendukung lagi kelembagaan. Mereka malah membuat tandingan ataupun kegiatan-kegiatan yang menyaingi kelembagaan dan membuat keterpaksaan dari mahasiswa
sehingga mahasiswa enggan untuk mengikuti organisasi karena sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang dikatakan wajib oleh pihak-pihak terkait, sehingga mereka lebih fokus ke hal tersebut. Kalau kita lihat saat ini organisasi itu banyak sekali organisasi yang mungkin ada yang kesannya terlalu kaku, kemudian ada yang kesannya itu ya mengikuti cara-cara lama gitu kan, mengikuti cara-cara lama. Nah, kita bisa lihat saat ini kondisi mahasiswa enggan mengikuti organisasi karena mereka lebih tertarik ke dunia luar, karena lebih menjanjikan. Apalagi ada perusahaan-perusahaan yang mana banyak sekali mahasiswa yang lebih tertarik di perusahaan dan mendapatkan uang gitu. Jadi kalau kita katakan mahasiswa enggan berorganisasi, sepertinya mungkin ada beberapa yang masih ingin berorganisasi, namun sebagian memilih untuk ya di dunia eksternal mereka gitu. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa enggan bergabung dengan organisasi. Yang pertama, tentu seperti pernyataan yang pertama saya bilang, itu adalah munculnya stigma-stigma negatif mengenai organisasi. Yang kedua, benefit yang diperoleh oleh mahasiswa yang bergabung dengan organisasi itu tidak seperti yang diharapkan. Yang ketiga, banyaknya program dari pemerintah yang dari pandangan mahasiswa tersebut lebih menguntungkan dibandingkan bergabung dengan organisasi. Seperti pendapat saya di awal tadi, bahwasannya alasan yang pertama itu adalah karena adanya pasca pandemi COVID-19 yang menyebabkan mahasiswa sekarang itu enggan ikut ke dalam sebuah organisasi dan lebih memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu yang bisa pulang setelah kuliah. Kemudian faktor yang lainnya itu adalah mereka menanamkan mindset di dalam pikirannya bahwasannya organisasi itu hanya berisi proker-proker yang turun-temurun. Namun, mereka semua tidak akan tahu bagaimana asiknya bergabung dalam organisasi jika mereka tidak masuk ke dalamnya. Menurut Anda, bagaimana idealnya organisasi saat ini? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya organisasi ini adalah sebuah wadah gitu. Wadah yang baik adalah bagaimana yang menjawab permasalahan yang ada sekarang dan dekat dengan isu-isu ataupun problematika dari lingkungannya itu sendiri. Jadi untuk menjadi wadah yang baik, tentu saja yang berada di wadah tersebut juga harus baik dengan memanfaatkan wadah yang ada. Satu lagi. Oke, kalau kita berbicara tentang ideal, ya seharusnya organisasi yang ideal itu organisasi yang sehat gitu ya, yang dimana visionernya itu jelas dan memberikan dampak baik untuk mahasiswa itu sendiri. Idealnya sebuah organisasi adalah menjadi sebuah wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan segala potensinya. Namun menurut saya di sini, idealnya sebuah organisasi itu tergantung oleh mahasiswa yang terorganisir di dalamnya. Dengan mahasiswa yang bergabung itu bagusnya mempunyai kualitas yang baik dibandingkan kuantitas yang tinggi. Organisasi itu akan menjadi tertarik ketika di dalamnya itu terdapat sebuah pembaharuan ataupun inovasi yang tidak mengubah esensi dari pengkaderan tersebut. Oleh karena itu, mereka yang tergabung di dalam sebuah organisasi akan merasa nyaman dan tidak akan jenuh untuk bergabung dalam organisasi tersebut. Apa harapan Anda terhadap mahasiswa agar kembali peka terhadap organisasi saat ini? Nah, berbicara harapan, tentu saja dari Kemendanip itu besar harapannya bahwasannya setiap mahasiswa akan punya sejarahnya. Setiap mahasiswa akan ada prosesnya, karena yang kami tahu adalah setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Tentu saja besar harapan kami bahwasanya setiap mahasiswa itu punya sejarah gemilangnya yang ada di organisasi tempat dia berproses. Oke. Tentu ya harapan aku ya terhadap mahasiswa yang melihat organisasi saat ini, ayo kita buka lagi mindset kita terhadap organisasi, bahwa organisasi saat ini masih worth it nih untuk kita, karena ibaratnya organisasi itu adalah artefak sejarah yang mana yang pernah digunakan sebagai alat perjuangan pada masa zaman Orde Baru ke zaman Reformasi. Nah, yang mana kita lihat dengan kondisi Indonesia saat ini bahwa tak lepas dari peran pemuda saat dahulu. Semoga mahasiswa Universitas Riau sekarang tidak bersifat apatis lagi terhadap lingkungan Universitas Riau sendiri. Dan mari sama-sama kita bersifat aktif, aspiratif, dan peka terhadap lingkungan Universitas Riau. Sejatinya, mahasiswa merupakan elemen penting dalam mewujudkan Universitas Riau yang maju.
Harapan saya untuk mahasiswa agar lebih peka lagi terhadap organisasi, yakni menanamkan rasa peduli di dalam dirinya bahwasannya apa yang terjadi di kampus kita saat ini adalah masalah kita bersama. Jadi jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang apatis dan tidak mau bergabung dalam sebuah organisasi. Akan berguna ketika kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Organisasi keren. For you, let's join with us. Lo nggak akan tahu gimana rasanya kalau lo nggak gabung di dalamnya. Mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Halo kawan-kawan, saya Jobehal Azim, Menteri dalam... Tanggapan saya mengenai mahasiswa sekarang tuh lebih mementingkan amanah dari orang tuanya, yakni sungguh itu salah tuh. Di wadah yang nggak kayak gitu. Oh, nggak kayak gitu. Pertanyaannya mana? Oh iya. Oh my god. Itu ke kamu. Fisik. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes.